Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga senantiasa berbahagia. Ya, kelapa sawit bunga melati, menanam padi tumbuh mutiara. Kembali bertemu saya Adi, santri NU Nusantara. Ya, kali ini saya ingin memperbincangkan tentang sejarah Maulid Nabiullah Muhammad SAW. Sahabatku, dalam bangsa Arab, perayaan untuk memperingati kelahiran Nabiullah Muhammad SAW ini menurut catatan Ahmad Sauri dalam Syarah Maulid Nabi yang ditulis pada tahun 2015 menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabiullah Muhammad SAW sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak tahun kedua Hijriah. Catatan tersebut merujuk pada Nuruddin Ali dalam kitabnya Wafa'ul Wafa' bil Akbar Darul Mustafa. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa seseorang bernama Khaizuron, yakni yang hidup pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rasyid, datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk untuk mengadakan perayaan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Khaizuron juga menyambangi Makkah dan juga melakukan perintah yang sama kepada penduduk Mekah untuk merayakan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Jika di Madinah bertempat di masjid, ya, nah Khaizuron memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah mereka. Khaizuron merupakan sosok yang berpengaruh selama masa pemerintahan 3 khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbas, yakni suami beliau, Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Al-Rasyid, yakni putra dari beliau. Karena pengaruh besarnya tersebut, Khaizuron mampu menggerakkan masyarakat Muslim di Arab. Hal ini dilakukan agar teladan ajaran dan kepemimpinan mulia Nabiullah Muhammad SAW bisa terus menginspirasi warga Arab dan juga umat Islam pada umumnya. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, pembaruan pemikiran memang banyak sekali terjadi di semua sektor kehidupan, dari perkembangan ilmu-ilmu umum, arsitektur, hingga situs-situs sejarah. Khaizuron merupakan salah satu sosok yang mempunyai perhatian besar terhadap Nabiullah Muhammad SAW beserta situs-situs sejarah peninggalan Nabi, termasuk memprakarsai penghormatan terhadap kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad diyakini lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yakni 570 Masehi. Namun dalam catatan Muhammad Hussein Haikal dalam buku sejarah hidup Nabiullah Muhammad SAW, yang ada juga pendapat-pendapat lain yang menyatakan bahwa Nabi lahir 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau lahir beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun Gajah. Nah, ada yang menaksir 30 tahun dan juga ada juga yang menaksir sampai dengan 70 tahun. Di Jazirah Arab, masa sebelum Islam didakwahkan Nabiullah Muhammad SAW sering disebut sebagai zaman jahiliyah atau masa ketidaktahuan, sesat, bahkan bodoh. Menurut Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Lentera Hati tahun 2007, kondisi ini kerap dilekatkan
dengan keputusan Allah yang menurunkan Rasul terakhirnya di tanah atau daerah tersebut. Masyarakat Arab berada di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Kedua kekuatan ini memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Letak Hijaz sendiri atau Jazirah Arab yang berada di tengah itulah yang dijadikan patokan para mufassir dan juga syarawan Islam untuk menafsirkan teka-teki ketuhanan mengapa Nabiullah Muhammad dilahirkan di daerah ini. Menurut Kiai Quraisy Shihab, jika pesan hendak disampaikan ke seluruh penjuru, maka si penyampai pesan mesti berdiri di tengah agar pesan tersebut mudah tersebar dan menghindari kekuatan yang dapat menghalangi tersebarnya pesan tersebut. Sahabat, Timur Tengah ini adalah jalur penghubung timur dan juga barat. Maka wajar jika kawasan tersebut menjadi tempat yang menyampaikan pesan ilahi yang terakhir. Beliau, Kiai Quraisy Shihab, juga menerangkan Mekah sebagai tempat kelahiran Nabiullah Muhammad merupakan pusat Hijaz yang menjadi simpul pertemuan para pedagang dan juga seniman dari berbagai penjuru. Nabiullah Muhammad SAW sendiri ini berasal dari suku Quraisy yang berpengaruh di Mekah. Nah, suku ini mempunyai kedua keluarga besar, yakni Hashim dan juga Umayyah. Al-Qadat dalam Matla Al-Nur seperti dikutip oleh Kiai Quraisy Shihab menyatakan bahwa keluarga Hashim atau Bani Hashim terkenal gagah, berwibawa, simpatik, budiman, serta religius. Sementara keluarga Bani Umayyah adalah terkenal dengan politikus yang pandai melakukan tipu daya, pekerja yang ambisius dan juga tidak gagah. Nah, menurut Al-Aqad, hal ini disepakati oleh para sejarawan dan tidak dibantah oleh Bani Umayyah bahkan setelah mereka berkuasa. Di Indonesia kini, momen kelahiran Nabiullah Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal diperingati oleh kaum muslim di seluruh dunia dengan perayaan Maulid, tak terkecuali di Indonesia. Nah, peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW ini dilakukan dengan berbagai ekspresi. Masyarakat Jawa misalnya merayakan Maulid dengan membaca manaqib Nabi Muhammad SAW dalam kitab Maulid Barzanji, Maulid Simtud Duror, Diba, Safarul Anam, Burdah, dan lain-lain. Nah, selesai membaca manaqib Nabiullah Muhammad, biasanya masyarakat menyantap makanan bersama-sama yang disediakan secara gotong royong oleh warga masyarakat muslim. Tidak hanya bergembira merayakan kelahiran Nabiullah Muhammad, tetapi juga bersyukur atas teladan jalan hidup dan tuntunan yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Bangsa Indonesia tidak hanya beragam atau majemuk dalam hal agama, suku, bahasa, seni, dan lain-lain, tetapi juga beragam dalam mengekspresikan tradisi amalia keagamaan seperti salah Maulid satunya yang dilakukan warga Sedati Ngoro, Mojokerto, tempat saya tinggal, yang mana menjelang peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW mengadakan kegiatan di kampung, dimulai dengan khataman Quran serentak di semua musola yang ada di desa ini, dan pada puncak kegiatan dibukanya pasar rakyat selama 24 jam, di mana pasar ini memang di hari biasa beroperasi mulai subuh hingga jam 10 pagi. Namun untuk menjelang hari Maulid Nabiullah Muhammad tiap tahunnya tiba, biasanya pasar ini mengadakan kegiatan pasar semalam suntuk, dan kegiatan ini juga biasanya dibarengi dengan berbagai hiburan rakyat seperti wayang kulit dan sebagainya. Namun untuk kali ini pengurus Pasar Ngoro Mojokerto dan pemerintah desa sepakat untuk mengadakan istighosah dan pembacaan sholawat Nabiullah Muhammad bersama. Selain meminta berkah, juga memohon kepada Sang Pencipta agar pandemi ini segera berlalu dan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW. Nah, sahabat, bagaimana perayaan Maulid di tempat Anda? Apakah ada yang unik? Oke, terima kasih ya. Salam cinta dan salam cinta sholawat.